keselamatan. Terima kasih. Terima kasih padamu dicurahkan keselamatan. Terima kasih Tuhan. Siapakah aku, Kau jadikan aku yang paling berharga, yang paling mulia. Dan bila ku hidup, biar untuk kemuliaan nama-Mu selamanya. Tiada kata yang dapat ungkapkan betapa aku bersyukur Tuhan. Kau layakkan untuk terima anugerah kasih dan keselamatan. Tiada kata yang dapat ungkapkan betapa aku bersyukur Tuhan. Kau layakkan untuk terima anugerah kasih dan keselamatan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Glory to you, Lord. You deserve of our praises. You deserve of our worship, God. It's forever you. Be glorified, be magnified, because you are worthy, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. The moon and stars, they went. The morning sun was there. The Savior of the world was fallen. His body on the cross, His blood poured out for us. The weight of every curse upon one final breath He gave as heaven looked away. The Son of God was laid in darkness.
power of hell forever broken. The ground began to shake, the stone was rolled away. His perfect love could not be overcome. Now that where is your sting? Our resurrected King has rendered you defeated. Forever He is glorified. Forever He is lifted high. Forever He is risen. He is alive. He is alive. Began to shake, the stone was rolled away. His perfect love could not be overcome. Now that where is your sting? Our resurrected King has rendered you defeated. Forever He is glorified. Forever He is lifted high. Forever He is risen. He is alive. He is You're for us, Jesus. Oh Lord, you have overcome grave. You have overcome, Lord Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. We sing hallelujah. We sing hallelujah. We sing hallelujah. The Lamb has overcome. We sing hallelujah. We sing hallelujah. We sing hallelujah. The Lamb. Come on, church, sing it out. We sing hallelujah. We sing hallelujah to the Lord. We sing hallelujah. The Lamb has overcome. We sing hallelujah. We sing hallelujah. We sing hallelujah. The Lamb has overcome.
the chasm that lay between us, how high the mountain I could not climb. In desperation, I turned to heaven and spoke your name into the night. In the darkness we were waiting, without hope, without light, till from heaven you came running. There was mercy in your eyes. Jesus Christ, my living hope. Praise the Father, praise the Son, praise the Spirit, three in one. God of glory, majesty, praise forever to the King of Kings. To reveal the kingdom coming and to reconcile the lost, to redeem the whole creation. You did not despise the cross. The cross has spoken, I am forgiven. The King of Kings calls me his own. Beautiful Savior, I'm yours forever. Jesus, for our sake you died. Hallelujah. Praise the one who set me free. Hallelujah. Death has lost its griefs on me. You have broken every chain. There's salvation in your name, Jesus Christ, my living hope. Then came the morning that sealed the promise. Your buried body began to breathe out of the silence. The roaring lion declared the grave has no claim on me. And the morning that you rose, all of heaven held its breath, till that stone was moved for good, for the Lamb had conquered earth. By his blood and his name, for his freedom I am free, for the love of Jesus Christ, who has resurrected me. Jesus, yours is the victory. Hallelujah. Praise the one who sets me free. Praise the Father, praise the Son. You have broken every chain. There's salvation in your name. Praise forever to the King of Kings, Jesus Christ, my living hope, my living hope.
It's so good, I almost can't believe it. Far beyond what hearts could ever dream. The God who set the galaxies in motion would descend to give his life for me. For what could make perfection lead for sinners? What leads a king to pay so great a cost? All my life, my heart will sing the answer. Only the love of God. Singing, oh, how great is the love of God. He paid our debt on that rugged cross. For all our days we will sing our Savior's praise. Oh, how great is the love of God. It's so kind, it leads us to repentance. And it's so bright, the darkness has to flee. Hallelujah, it cleared my guilty sentence. For I was bound, but now I stand redeemed. For what could break the chains of any prison? What force could rob the power from the grave? What would trade my rags for heaven's riches? Only the love of God. Singing, oh, how great is the love of God. He paid our debt on that rugged cross. For all our days we will sing our Savior's praise. How great is the love of God. Though I try, my mind can comprehend it. It's so high, too marvelous for words. I could sing a million songs about it and barely scratch the surface of the world. This all my life, the banner I'll be waving, my anthem cry, no matter what may come. And when I rise to walk the streets of heaven, I'll still be singing this song. For everything that you've done. How great the love of God. Sing it, oh, how great is the love of God. He paid our debt on that rugged cross. For all our
Let's stand up together. We still want to praise Him more and more. Amen. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. I could see your name for all my life and still find more to love each time. Jesus be the name ever on my lips. Let's sing it together. It's sweeter every time that I call on Him. There's just something about your name. There's just something about your name. There's just something about your name that makes me cry holy. There is no other name. There is no other name. There is no other name. Jesus, you're worthy. You have been the friend who never left. I won't forget your faithfulness. Jesus be the name ever on my lips. Ooh, it's sweeter every time when I call on Him. There's just something about your name. There's just something about your name. There's just something about your name that makes me cry holy. There is no other name. There is no other name. There is no other name. Jesus, you're worthy. Another name. There's just something about your name. There's just something about your name makes me cry holy. There is no other name. There is no other name. There is no other name. Jesus, you're worthy. Jesus, you are the song of my life. Jesus, your name is like the morning light, the one the darkest can't deny, the resurrection and the life. Jesus, Jesus, your name can save, your name can heal, your name can make the storm be still. You never fail, you never will. Jesus, Jesus, the breath of life, broke for us, the wounded and the worthy one, the first, the last, and soon to come. Jesus, Jesus, the King who overwhelmed with the Lord who will forever reign. The name
Jesus be the name. Come on, church, sing it out. Jesus be the name. Jesus be the name that gets all the glory. Jesus be the name. Jesus be the name. Jesus be the name. There is healing in your name. There's healing in your name. There's healing in your name. There's healing in your name. It may cry hope. There's freedom in your name. There's freedom in your name. There's freedom in your name. There's freedom in your name that makes me. There's salvation in your name. Amen. There's salvation in your name. There's salvation in your name. There's salvation in your name that makes me cry holy. Jesus be the name. Oh, Jesus be the name. Jesus be the name. Jesus be the name that gets all the glory. Jesus be the name. Jesus be the name. Jesus be the name that makes me cry holy. Holy, holy are you, Lord God Almighty. Worthy is the Lamb. Worthy
lift your hands. You are holy, Lord. Are you Lord God Almighty? Yes, you are. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. You are holy. Bless your name, Jesus. Holy. Holy is the Lamb. Are you Lord God Almighty? Yes, Holy Spirit. Worthy is the Lamb. You are worthy. Worthy is the Lamb. Amen. Would you give praise to Jesus? Hallelujah. Hallelujah. We praise you. We praise you. We give you glory and praises. We sing hallelujah. Hallelujah to the Lamb of God. Hallelujah to the risen King. Hallelujah who overcome the grave. Hallelujah, your people worship you. Your people worshiping you. We glorify your name, Lord Jesus. Oh, hallelujah. The resurrection power is here. The resurrection power, the Holy Spirit is here. Oh, Holy Spirit, we thank you for the cross, Lord Jesus. We thank you for the victory. Yes. No more sickness. No more sickness. No more shame. No more shame. Oh, like the power of the blood. We've been set free. We've been redeemed. Hallelujah. Oh, say thank you for the cross. Thank you for the blood. Thank you for the victory. Thank you, Jesus. Hallelujah. Oh, hallelujah. We thank you, Jesus, Lord. Jesus, thank you. Terima kasih Abah. Terima kasih Roh Kudus. Thank you Father. Thank you Jesus. Thank you Holy Spirit. We thank you for your presence. Terima kasih untuk hadirat-Mu. Dan malam hari ini, sampaikanlah apa yang menjadi isi hati-Mu. Speak to us, Lord. For this wonderful resurrection day. We believe that you are here. Your power is here. We thank you, God. Open our ears, our mind, Lord. Speak to us. Change our heart. We welcome you, Holy Spirit, to speak to us. We need your anointing to teach us. We thank you. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah kami siap menerima pesan Paskah hari ini. Berapa banyak saudara yang siap untuk mendapatkan pesan Paskah? Katakan amin dan beri kemuliaan buat Tuhan. Glory to God. Haleluya, haleluya. Praise Jesus. You may be seated. Silakan duduk.
Okay, anybody need a translation device? Everybody got one? Thank you. Hallelujah. Happy Resurrection Day, everyone. Woo, hallelujah. Praise Jesus. Puji Tuhan. Dan hari ini, ininya udah siap? Okay. The theme of our tema Paskah kita apa hari ini? The Holy One. Katakan the Holy One. The Holy One. Kita mau belajar bersama-sama, kita mau ada satu pesan Paskah yang saya percaya sangat kuat buat kita. Ready? Mari baca bersama-sama Mazmur 16 ayat 10. Ini ayatnya saudara. Mari perhatikan. Kita baca bersama-sama. You can read in English or you can read in Indonesia. 1, 2, 3. Sebab engkau tidak menyerahkan aku. Baca sama-sama dong. Enggak kebaca. Kekecilan. Oke, 1, 2, 3. Sebab engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati dan tidak membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan. Saudara, in English, for you will not abandon me to soul, the neither world, the place of the dead, that's the soul. Nor will you allow your Holy One to undergo decay. Saya mau saudara memperhatikan 3 kata ini saudara. The first word is abandon. Katakan abandon. Then Holy One. Say Holy One. The third word is decay. Katakan decay. Nah saudara, di dalam bahasa Indonesia dikatakan bahwa Tuhan tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati. Kata menyerahkan di sini adalah abandon. Tapi sebenarnya kata menyerahkan itu Tuhan gak akan meninggalkan kita. Left behind. Abandon, dibiarkan. Waktu ada di dunia orang mati, Tuhan tidak membiarkan. Nah saudara, ayat ini ditulis oleh Daud. Satu mazmur nubuatan yang ditulis oleh Daud. Dan dari sini, ayat ini menjadi pusat pemberitaan kebangkitan Yesus. Saudara tahu pada hari Pentakosta ya ada di dalam Kisah Para Rasul 2. Saudara nanti bisa baca di rumah, saudara bisa baca di situ. Itu adalah khotbah pertama Petrus. Petrus berbicara kepada bangsa-bangsa di situ tentang hal ini dan dia kutip apa yang dinubuatkan oleh Daud. Lalu dia berkata begini. Ayat 29-31 saya bacakan, saudara dengar. Saudara-saudara, aku boleh berkata-kata dengan terus terang kepadamu tentang Daud. Bapak bangsa kita, ia telah mati dan dikuburkan dan kuburannya masih ada sampai hari ini. Tetapi ia adalah seorang nabi dan ia tahu bahwa Allah telah berjanji kepadanya dengan mengangkat sumpah bahwa ia akan mendudukkan seorang dari keturunan Daud sendiri di atas tahtanya. Ayat 31. Karena itu ia telah melihat ke depan, nubuat, future, dan telah berbicara tentang kebangkitan Yesus. Ketika ia mengatakan bahwa dia tidak ditinggalkan di dalam dunia orang mati dan bahwa dagingnya tidak mengalami kebinasaan, tidak mengalami pembusukan. Jadi Mazmur ini bicara tentang siapa? Tentang Yesus. Daud mati, Daud dikubur. Tapi apakah hanya bicara tentang Yesus? Nanti kita lihat the Holy One ya. Jadi kuburannya itu masih ada sampai sekarang, kuburan Daud. Jadi ini Daud nggak bilang, aku nggak bakal busuk. Daud mati, dagingnya habis, kuburannya ada. Tapi dia sedang bernubuat tentang kebangkitan Yesus. Saudara,
dia bicara siapa itu the Holy One. Who is the Holy One? Siapa? Yesus. Nah, satu pertanyaan saya mau tanya kepada kita. Yesus itu kudus? Ya? Oke. Yesus berdosa enggak? Enggak. Benar? Yesus itu manusia enggak? Ya, 100% manusia, 100% Allah. Pertanyaannya, karena dia kudus maka dia tidak berdosa, apa karena dia tidak berdosa maka dia kudus? Karena dia kudus maka dia tidak berdosa, itu satu, ini yang pertama ya. Yang kedua, karena dia tidak berdosa maka dia kudus. Yang mana? Yang saudara bilang satu, angkat tangan. So he is holy then he had no sin. Or because he did not commit any sin then he's holy. Which one? Yang pertama atau yang pertama, angkat tangan saudara, pertama apa kedua? Pertama. Oke, pertama ya. Nah, jadi benar, ini benar. Dia kudus. Dia kudus. Nanti kita akan lihat. Ini yang kita suka salah ngerti. Kita pikir kalau kita tidak berdosa maka kita kudus. Maka di sini nggak ada yang kudus. Cuman Yesus. Dan kita percuma jadi orang Kristen. Kita percuma kalau karena kita tidak melakukan dosa, then we are perfect, blameless, spotless. Then we are called holy. Saudara, Yesus Kristus, dia the Holy One. Katakan amin. He's holy by nature. Ya, saudara, kata kudus, ya di sini tadi di ayat di Mazmur itu dipakai kata your holy one, itu dipakai kata di bahasa Ibrani-nya kashadeka. Your holy one, your faithful one. Asal katanya itu kadosh. Kadosh itu kudus, holy. Apa artinya holy itu? Set apart, dipisahkan. Dedicated to God. Dikhususkan bagi Tuhan, itu kudus. Dipisahkan untuk bukan untuk sesuatu yang biasa-biasa. Dikhususkan. Nah saudara, waktu kita ngerti kata kudus itu bukan berarti dia nothing to do with no sin, sinless, bukan. Karena dia kudus, dia tidak bisa menjamah yang najis, amin. Amin. Dia kudus. Enggak ada yang namanya kudus dan terang gelap itu bisa nyatu tuh enggak ada. Enggak bisa. Enggak bisa coexist. Holiness dan sesuatu yang unclean. Nah saudara, dia dipisahkan for his divine purpose. Saudara tahu, di dalam Lukas 4 ayat 34, kalau saudara baca di situ pada waktu itu ada orang yang kerasukan. Waktu itu Yesus di dalam pelayanan ada orang kerasukan, ini masih awal pelayanannya Yesus. Lalu Tuhan Yesus mau mengusir roh jahat ini. Roh jahat ini bilangnya, I know who you are. Setan itu di dalam orang ini bilang, I know who you are. Dia bilang apa? The Holy One of God. Orang kerasukan setan waktu lihat Yesus, dia bilang, I know who you are. You are the Holy One of God. Bayangin saudara. He is the Holy One of God. Amin. Nah, saudara kita semua tahu bahwa Yesus itu 100% Allah, 100% manusia. Dia kudus. Dia dari surga, dia kosongkan dirinya, mengambil rupa sebagai manusia.
Dia 100% manusia, dia ngalamin yang kita alami. Dia ngalami yang namanya lapar, dia ngalami yang namanya difitnah, dia ngalami yang namanya struggle, badai, storm. Itu ada dia alami dalam hidup dia. Tapi dia tidak berdosa karena dia kudus. Jauh sebelum Yesus, kepada bangsa Israel Tuhan berkata lewat Musa bilang apa? Kuduslah kamu sebab aku Tuhan Allahmu kudus. Bangsa Israel belum ngerti. Mereka masih menjalani apa? Law. Hidup mereka by law. Hukum agamawi. Saya berdoa supaya kita ngerti ini. Kita, kehidupan kekristenan kita jangan agamawi, saudara. Tapi karena hubungan, new identity in Christ. Kamu harus tahu siapa dirimu. Nah saudara, siapa lagi? Jadi yang pertama itu Yesus. Yang lain, oke. Jadi kita tahu Yesus nubuatan tadi di dalam Mazmur 16 ayat 10 ya, melalui kematian Yesus ya, dia tidak abandon, tidak dibiarkan waktu dia turun ke dunia orang mati, ini difulfill. Nubuatan itu digenapi. Waktu Yesus mati, dia turun enggak? Mati enggak sih dia? Mati enggak dia? Mati, dia benar mati. Dia turun ke dunia orang mati 3 hari. Tapi dia enggak ditinggalkan di situ. Dia enggak di-abandon sama bapaknya. True. Waktu dia di kayu salib. Waktu dia berteriak. Eli, Eli, lama sabachthani. Bapakku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Dia lihat bapaknya enggak tahan lihat dia mengapa. Karena waktu disalib dia dipenuhi, ditutupi dengan dosa. Saudara bayangkan. Saudara bayangkan. Yang dia lihat adalah anaknya yang tunggal. Itu sedang menanggung dosa kita. Dosa saudara dan dosa saya. Allah yang kudus itu enggak kuat lihat itu saudara. Dia palingkan mukanya. Mungkin Yesus saat itu mungkin bisa berpikir manusianya. Itu sebabnya dia berkata, mengapa engkau meninggalkan aku? Mazmur 16 berkata, di dunia orang mati dia tidak ditinggalkan. Amin. Amin. Dia harus mati. Dan di dunia orang mati dia tidak menjadi decay. Dia enggak jadi hancur kulitnya. Kenapa? Hari ketiga dia bangkit. Amin. Mazmur 16 digenapi di hidup Yesus. Nah saudara, artinya apa? Pegang ini. Tuhan bisa preserve, menyelamatkan, bisa meluputkan orang kudus. Amin. Amin. Pegang ini saudara. Saya mau berkata Mazmur 16 bukan cuma buat Yesus, itu buat kita. Amin. Amin. Itu buat kita. Kematian, maut tidak berkuasa atas kita. Betul, secara daging kita mati. Tapi itu there's another life, for a new life. Amin. Ya, saudara. God does not abandon, corrupt or defeat what belongs to Him. Ingat. Artinya kudus itu dedicated to God. Jadi kalau engkau adalah orang kudus, maka kita ini dipisahkan untuk Tuhan. Amin. We are holy. Yang kedua, ini mari kita lihat saudara. Tadi yang pertama, siapa yang disebut kudus? Yesus. Ya, karena dia Allah, dia kudus. Saudara, Ibrani 10 ayat 10. Kita baca lagi bersama-sama supaya kita ngerti ini. Siapa yang disebut kudus. 1, 2, 3. Dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali
untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Di sini orang Kristen banyak salah ngerti. And by that will, kehendaknya, by God's will, we have been made holy. Ulang lagi. Oleh karena kehendak Allah, melalui pengorbanan Yesus di kayu salib, kita dikuduskan. Saudara kudus gak? Kudus. Saudara, banyak orang gak? Jadi di sini siapa orang-orang kudus? Cuman satu yang baru ngerti. Siapa di sini orang kudus? Baru gak sampai setengah bertobat saudara. Berarti saudara gak ngerti firman. Masih kurang nih ayat. Karena apa? Kita kepikiran gini. Hidup kudus berarti kamu harus jauh dari dosa. Itu terus kan? Benar gak sih? Kamu berdosa, kamu gak kudus. Padahal kekudusan itu bukan resultnya. Kudus itu adalah identitas kita. Saya kasih contoh. Pohon jeruk. Tidak dikatakan jeruk karena pohon itu menghasilkan buah jeruk. Tapi buah jeruk dihasilkan karena dia adalah pohon jeruk. Ngerti nggak? Bingung? Ini jeruk loh. Nah ini dikatakan jeruk karena dia menghasilkan buah jeruk. Apa buahnya itu adalah hasil karena dia pohon jeruk? Masih bingung? Oke, bingung gak? Ada pohon nih, oke, saya pelan-pelan ya, pelan-pelan. Ini ada pohon, oke. Saudara gak tahu itu pohon apa. Terus saya tanya, ini pohon apa? Saudara bilang pohon jeruk. Terus dia berbuahnya buah apa? Jeruk. Oke, benar gak? Dia pohon jeruk. Tapi pohon jeruk itu mungkin gak dia gak berbuah? Mungkin, tetap pohon jeruk enggak? Tetap, ngerti ya? Jeruknya buahnya bisa asam enggak? Sour. Bisa, tetap pohon jeruk enggak? Tetap pohon jeruk. Saudara enggak bisa bilang gini, ini pohon apa? Tanya Vio ini pohon apa? Pohon jeruk pastor. Terus, buahnya asam. Saya tenang, ini bukan pohon jeruk. Ini pohon lain. Bukan pastor jeruk. Tapi asam, nothing to do. Hasil yang saudara lihat gak berpengaruh itu pohon apa, benar? Kalau itu pohon jeruk, dia adalah pohon jeruk. Mau buahnya asam, saudara lakukan sesuatu. Mungkin dia belum berbuah, belum matang buahnya udah jatuh. Gak pernah saudara merasakan buah yang matang. Buah anak paling ngerti. Mungkin diapain bu, diapain kek, dipruning lah, dipupuk lah, dikasih apa. Sampai menghasilkan buah yang baik. Begitu juga kita saudara. Kita ini dikuduskan. Udah pasti gak hasil kita tuh langsung seperti Yesus? Enggak. Betul? Ngerti ya? Tapi kan kita ini anggur. Dia pokoknya jadi kalau satu contoh lagi. Ada seorang raja. Dia mau angkat seorang anak. Dia angkat seorang anak itu jadi prince dong. Seperti Musa ya. Musa diangkat anak kan oleh Firaun ya. Jadi dia anaknya Firaun kan. Oke ya. Nah sudah dibilang anak. Masuk dong dia sebagai di istana. Anaknya Firaun. Anak putri Firaun. Dia jadi noble, dia jadi bangsawan. Dia sudah diangkat anak. Saudara pertanyaannya. Tahu-taunya pas dia di luar dia masih dia nggak mau, aduh saya kangen nih makan di warteg gitu. Street food. Dia bosan dengan makanan istana. Dia keluar terus dia makan di street food, dia tetap pangeran nggak? Tetap. Terus tingkah lakunya bukan seperti anak Firaun yang lain karena dia diangkat. Tetap pangeran nggak dia? Tetap. Tapi behavior dia harus dilatih terus. Diajar menjadi seperti seorang pangeran. Ngerti?
Begitupun kita. Oleh karena kematian Yesus kita dikuduskan. Jadi kita kudus apa enggak? Hah? Jadi di sini siapa orang kudus? Masih belum ngerti. Saya khotbah 5 jam sampai saudara ngerti. Kalau ya saudara ditipu, identitas saudara rusak. You will never know who you are, who you really are. Saudara udah diangkat anak tapi sayang masih budak terus. Saudara udah dilepaskan, dipindahkan, dipisahkan, betul? Dipisahkan dari gelap kepada terangnya yang ajaib, betul? Dikuduskan oleh darah Yesus, dipindahkan dari gelap kepada terang. Ini our new identity. Tapi kita terkecoh. Karena kita melihat buahnya. Kita enggak lihat pohonnya. Saudara, kita adalah orang kudus. Kekudusan kita bukan karena kita berbuat enggak pernah salah. Ya, kekudusan kita bukan, jadi kita dapat title kudus itu bukan karena usaha kita. Kalau enggak tidak seorang pun layak disebut kudus. Kecuali Yesus. Tidak seorang pun. Apakah semua orang berdosa? Ya. Ya. Barang siapa terima Tuhan Yesus, dia dikuduskan dan dipindahkan. Tidak lagi jadi dosa terus, maut terus. Tapi kita menjadi orang yang kudus. Of course, kita masih belajar untuk menjadi seperti Yesus. Saya punya anak saya di situ. Yang punya anak ya. Dia anak kan? Ebi itu anak. Anak saya, saudara punya anak. Yang masih kecil mungkin lebih gampang kasih contoh. Itu waktu dia masih kecil lah. Tahu-tahu dia main becek di luar, lumpur, kotor dia. Tetap anak saya kan? Karena dia anak saya, apa yang saya lakukan waktu dia main jorok-jorok? Saya mandiin, saya bersihin. Terus saya gak bilang dia, gak ada ya, di rumah ini gak ada jorok-jorok, kamu main lumpur, sana kamu bukan anak mama lagi. Begitu gak? Tidak. Dia dibersihkan. Firman Allah berkata, sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, waktu kita mengaku dan minta ampun, diampuni enggak? Diampuni. Kecuali menghujat Roh Kudus, tidak ada pengampunan. Itu dosa kekal, saudara. Dosa eternal. Tapi selain itu diampuni. Tuhan enggak bilang, Sony, kamu udah aku pindahin, udah jadi kudus, kok kamu sekarang masih melakukan dosa, masih bohong, kamu masih marah, kamu masih ini. Terus dia bilang, kamu bukan anakku lagi. Enggak. Saya tetap anak Allah. Saya anak raja. Saya salah, yes. Tapi dia enggak buang saya. Saya masih berdosa, ya. Tapi dia enggak buang saya. Karena itu identitas saya yang baru. Amin. Nah saudara, bukan dengan ini kita, tapi oleh karena kematian Yesus di kayu salib, kita dikuduskan. Yesus kudus karena nature-nya kudus, keilahiannya kudus. Tetapi kita kudus, dikuduskan melalui Yesus. Ingat ini. Sekali lagi saya tanya, siapa di sini orang kudus? Puji Tuhan. Saudara kita kudus. Kita orang kudus. Ya, amin. Kekudus itu new identity. Identitas yang baru. Ya. Holiness our new identity. Katakan new identity. Identitas baru kita itu kudus. Tuhan bilang dulu kamu berdosa. Dulu kamu ada di dalam kegelapan. Tapi Yesus mati menebus kita dan kita terima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Kita dipindahkan. Kita dijadikan anaknya. Barang siapa yang percaya kepadanya, kita enggak binasa lagi.
tapi beroleh hidup yang kekal. Karena Yesus datang memberi hidup yang berkelimpahan. Kita dipindahkan, saudara. This is our new identity. Apakah mungkin dengan identitas kita masih melakukan dosa? Yes. Bukankah Daud seperti itu juga? Tapi dia dimuliakan. Karena apa? Dia bertobat. Dia bertobat. Saudara, jadi we are set apart and belong to. That's reflecting His nature. Saudara, kita seperti dicangkokkan ke satu pohon. Mama saya jago banget cangkok mencangkok, kawin mengawinkan tanaman. Kalau dia mau sesuatu yang baru, dia ambil sebagian daripada bunga atau pohon yang lain, terus dia cangkokkan. Dicangkokkan, saudara. Sesuatu yang baru yang dicangkokkan, yang attach itu, dia dapat makanan, dia dapat kehidupan dari pohonnya. Agree? Begitupun kita. Itu sebabnya Yesus berkata, Aku pokok dan Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Nah, kalau kita melekat, kalau kita nempel, kalau kita dapat makanan dari sumbernya, the Holy One dan Roh Kudus ada di dalam kita, maka hidup kita pun pasti berubah. Amin. Pasti berubah. Jadi kalau ada orang Kristen gak berubah, berarti dia belum ngerti itu firman. Dia tidak melakukan firman. Tapi kalau kita melakukan firman, maka buah roh lah yang akan keluar daripada kita. Amin. Saudara, saya mau berkata the new identity. Tadi di Mazmur 16 dikatakan, you will not abandon your Holy One waktu dia ada di dunia orang mati. Dan you will not membiarkan mereka decay, membusuk. Saudara, kata abandon itu di dalam bahasa Ibrani itu dipakai kata tasov. Tasov itu artinya to leave behind, ditinggalkan, to forsake, dilupakan, to let go completely. Udah dilepas saja. Terserahlah, saya nggak mau tahu, cut off udah. Itu artinya. Kenapa saya bilang the Holy One will never be abandoned. Orang kudus tidak akan ditinggalkan oleh Tuhan. Amin. Amin. Sekalipun engkau di dalam lembah yang kelam, sekalipun kau sedang mengalami sesuatu yang luar biasa dalam kegelapan, tapi Dia tidak akan meninggalkan orang kudusnya. Katakan amin. Firman Dia berkata, yang menerima janji itu adalah your Holy One. Orang kudus, when you know your new identity, siapa kita, orang kudus, then this promise for you. Janji ini buat kita. Dia gak akan pernah meninggalkan engkau. Dia gak akan pernah meninggalkan engkau sekalipun di dunia orang mati. Seperti Yesus. Apa itu dunia orang mati? Mungkin kita mengalami. Ada banyak yang sudah mati dalam kehidupannya. Bisa rohanimu yang mati. Bisa harapanmu yang mati. Bisa sesuatu di dalam saudara gairah yang sudah mati. Dia gak akan biarkan the Holy One mengalami itu. Itu buat kita, saudara. Apalagi bicara tentang kematian itu. Seol itu apa? Silence. Sepertinya diam, gelap. Ya, kita semua belum pernah ngerasain karena kita belum pernah dikubur kan. Kita nggak tahu.
Tapi itu kan sepi, nggak ada siapa-siapa. Kalau rame, ya itu aneh lagi ya. Kalau kuburan di Indo, saudara, kalau malam-malam ya mungkin rame. Rame, tapi di situ kan dikubur sendiri. Sekalipun tetangganya banyak, mereka nggak ngobrol-ngobrol tuh. Di sebelah ada, tapi tetap sendiri. Artinya apa? Sekalipun engkau merasa sendiri, nggak ada orang di situ yang nolong saudara, nggak ada seseorang pun yang menopang saudara. Tetapi kalau engkau orang kudus, God will never abandon you. Amin. Enggak, Tuhan di situ. Ingat beberapa waktu kita lagi nyanyi lagu itu. Sekalipun apa? Itu juga. Terus walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang pegang kuasa. Sekalipun ku dalam lembah kelam, tak mengapa, asal Kau di sampingku. Amin. Daud bilang gini, aku lewat lembah maut, aku gak takut. Sebab gadamu dan tongkatmu di situ menyertaiku. Saudara, itulah kalau kita jadi orang kudus, tak ada yang kita takutkan lagi. Karena Dia tidak pernah meninggalkan kita, katakan amin. Seakan-akan Tuhan itu mau declare sama kita. Mungkin kau dalam lembah yang kelam. Mungkin saat ini ada sesuatu yang kau rasa mati, hopeless. Tapi Tuhan mau berkata, I do not abandon you. I will not abandon what belongs to me. Saudara, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Katakan amin. Tuhan Yesus menang dong. 3 hari dia ada di alam maut. 3 hari dia di situ. Orang bilang mana? Orang mulai ngejek, lihat. Mana mati juga kan Tuhan lo gitu kan. Gak ada bedanya dia. Wait for it. Ingat, kalau orang lagi wait for it, wait for it. Hari yang ketiga dia bangkit, dia kalahkan maut. The victory. Dimenangkan. Apa artinya? What is true of Christ now becomes true to us. Apa yang terjadi pada Yesus, itu juga pasti bisa terjadi pada kita. Yesus menang, dia beri kita kemenangan. Yesus gak ditinggalkan, kita pun gak akan ditinggalkan. Amin. Karena kita orang kudus. Kita ambil bagian dalam kekudusan Kristus. Saudara, dia gak membusuk, kita pun gak akan busuk. Sekalipun mungkin kalau kita meninggal ya tetap aja ya. Mungkin tubuhnya. Tapi kita bakal menang. Karena kita pun pasti dibangkitkan. Amin. Amin. He did not undergo decay. We share in his victory over death. Jadi bagian kita itu adalah kemenangan. Mengapa orang Kristen kita hidup dalam kekalahan? Kenapa? Banyak orang Kristen itu yang salah, paradigmanya salah tuh saudara. Ini penghukumannya Tuhan. Padahal firman Tuhan di dalam Roma 8 bilang apa? There's no condemnation for those who believe in Christ Jesus. Tidak ada penghukuman bagi orang yang percaya kepada Yesus. Amin. Amin. Konsekuensi ada. Tapi gak dihukum. Karena kita punya image yang salah tentang Allah. Kita lihat Allah itu kejam. Kita salah dikit dihukum. Kita melenceng dikit dihukum. No. Dia Allah yang penuh kasih. Konsekuensi dosa tetap ada. Saya bilang pada anak saya, I love you no matter what. Tapi kalau engkau salah ada konsekuensinya.
Ada disiplin buat dia karena dia anak. Amin. Begitu juga dengan kita. Kita nggak dibuang jadi anak Allah karena kita salah. Kita nggak dibuang jadi anak Allah karena kita melakukan dosa. Tapi apakah ada konsekuensi dari dosa itu dalam hidup kita? Yes. Ada konsekuensinya. Tapi dia tetap sayang sama kita. Dia tetap menyambut kita waktu kita datang. Just like prodigal son. Anak kurang ajar, gak bisa menghormati bapaknya, minta warisan, pergi hidup foya-foya dan hidup dalam kebinasaan, hidup dalam dosa. Yet the father's waiting sampai anaknya bertobat. Dia gak buang itu anak. Saudara ngerti ini, engkau adalah orang kudus. Kita semua ini orang kudus, katakan amin. Amin. Dia gak buang kita kalau satu saat engkau menjamah apa yang najis. Pada waktu saya bertobat, 2 Korintus 6 itu jadi ayat ini saya karena Tuhan berkata, jangan menjamah apa yang najis, maka aku akan memanggilmu anakku perempuan. 2 tahun saya pisahkan diri saya daripada teman-teman saya. Kenapa? Karena kalau saya masih sama mereka, saya pasti jamah yang najis. Ada perubahan hidup with new identity. Hidup kita harus berubah. Saudara, pesan daripada kebangkitan Yesus, prinsip-prinsip kebangkitan itu bekerja dalam kita. Amin. Ya, seperti tadi, saudara. Tetap ada yang namanya lembah kelam. Tetap Yesus harus ngelewatin mati, harus lewatin itu. Dia tetap mengalami itu. Dia bukan seperti Elia yang diangkat hidup-hidup. Elia gak mati. Henok gak mati. Dia lagi ngobrol-ngobrol sama Tuhan, Henok terus tiba-tiba hilang, udah rapture. Elia disaksikan oleh Elisa. Dia sudah ditunggu dengan kereta dan dibawa ke surga. Elia gak mati. Gak nyampe dikubur. Tapi Yesus mati padahal dia anak Allah. Mengapa? Supaya dia menang atas maut. Katakan amin. Elia gak menang atas maut karena gak pernah ngalamin maut. Tapi upah dosa adalah maut. Dan Yesus harus mati mengalahkan maut. Supaya kita menang atas maut. Amin. Amin. Kita menang. Begitu cara Tuhan meluputkan. Passover. Kembali ke zaman Musa. Pertanyaannya. Siapa yang membunuh anak-anak sulung di Mesir? Tuhankah? Siapa yang bunuh? Tulah ke-10. Semua anak sulung mati bukan? Dan sebelum malam itu Tuhan Yesus Allah berfirman kepada Musa, kasih tahu kepada mereka. Potong, sembelih anak domba, oleskan. Betul? Oleskan di ambang pintu rumah masing-masing. Lalu Tuhan bilang gini, dan malam aku lewat. Jadi aku lewat, lalu dilihat pintu, ada di pintu ada darah, lewat, betul? Tuhan lewat. Kalau baca selanjutnya, maut. Jadi Tuhan tuh ngelihat jalan bersama maut. Kalau ada gitu, maut itu tidak diizinkan untuk masuk ke rumah itu. Bukan Allah yang membuat mati anak-anak sulung itu. Tapi roh maut.
Tapi roh maut itu tidak diizinkan untuk masuk. Mengapa? Karena ada darah anak domba. Tidak izinkan dijamah. Saudara lihat ini. Kalau ada darah anak domba pada kita, maut pun tidak berkuasa atas engkau. Hidup kita sama Tuhan. Kalau Tuhan bilang sekarang waktumu, that's it. Baru diizinkan, yes. Amin. Kadang kita punya salah. Itu tuh Allah. Tapi dia kasih kita aturan. Kalau ada satu bangsa Israel yang kelupaan, gak potong, gak mengoleskan, roh maut masuk gak? Masuk. Karena apa? Dia buka celah. Betul? Masuk. Mari ngerti ini. Identitas kita tidak mengubah siapa kita dengan perbuatan kita. Tapi oleh karena perbuatan kita, kalau kita tidak, lifestyle kita nggak berubah, artinya kita tidak melekat kepada pongkok anggur itu. Seorang bangsawan punya satu tata cara untuk hidup menurut kerajaannya, betul nggak? Dia harus belajar, dia belajar cara ngomongnya, cara duduknya, cara bicaranya, tingkah lakunya, apa yang boleh, yang gak boleh. Dia belajar, gak enak. Begitu juga dengan kita. Identitas baru kita adalah kudus. Tetapi hidup kita pun harus belajar lifestyle dengan identitas yang baru. Living from our holy identity. Boleh just? Amin. Saudara, kebangkitan itu adalah kemenangan. Maut dikalahkan, betul? Waktu Yesus di kayu salib, dia menanggung segala kutuk, sakit, penyakit, shame. Itu dia tanggung semua. Itu bukan buat dia, buat kita. Bukan buat Yesus, dia gak perlu karena dia gak berdosa. Karena kita gak bisa tanggung itu, kita gak bisa bayar, dia bayar buat kita. Bagaimana engkau bisa menghormati apa yang sudah Yesus lakukan? Kalau waktu ngalamin sesuatu, sakit, ngalamin kesulitan, saudara bisa bilang mungkin dengan gampang berkata, Tuhan mana? Padahal kalau engkau tahu orang kudus tidak akan pernah ditinggalkan. Amin. Mari bangkit berdiri. Jangan lagi saudara punya paradigma atau pandangan yang salah tentang kudus. Kekudusan kita bukan karena perbuatan kita. Tapi kita kudus karena kita adalah anak Allah. Make sure, yakinkah engkau bahwa engkau adalah anak Allah? Barang siapa menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mereka disebut anak-anak Allah. Mereka mengambil bagian dalam kekudusannya. Mereka mengambil bagian dalam kemenangan. Mereka menjadi ahli waris kerajaan Allah. Semua tutup mata. Hanya orang kudus yang tidak ditinggalkan oleh Allah saat mereka ada di lembah maut, lembah kelam. Dan orang kudus tidak akan dibiarkannya membusuk, corrupt, mengalami destruction. Itu artinya decay. Hanya orang kudus yang mengambil bagian dalam kematian dan kebangkitan Yesus. Hanya orang kudus. Apakah engkau kudus? Kalau engkau sudah menerima Yesus sebagai Tuhan, engkau adalah orang kudus. That's your new identity. Tapi kalau engkau belum pernah menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara,
This is the time. Firman-Nya berkata di dalam Roma 10, dengan hati orang percaya dan dibenarkan, tetapi dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Saudara, mungkin kalau saya tanya, percayakah engkau bahwa Yesus adalah Tuhan? Saudara berkata, aku percaya. Tapi saudara belum pernah secara pribadi menerima Dia. Born again in spirit. If you believe in your heart, engkau dibenarkan. Tapi engkau perlu mengaku bahwa Dia, confess He is your Lord. Lahir baru, a newborn Christian. Kalau ada saudara yang belum pernah lahir baru menerima Dia secara pribadi, angkat tangan saudara, saya akan pimpin saudara berdoa. Kalau engkau ragu apakah aku udah pernah, am I a newborn Christian? There's so many Christian, but they're not newborn Christian. Tidak dilahirkan di dalam roh. Yesus Tuhan. Baik. Saudara yang mungkin, saya percaya saudara percaya bahwa Yesus Tuhan. Saudara yang mengangkat tangan atau saudara yang masih ragu, mari saudara ikuti doa saya. Bapa di surga, saya adalah orang berdosa. Saya datang saat ini, saya minta pengampunan atas dosa-dosaku. Basuh dengan darah Yesus. Terima kasih Bapa, Engkau memberikan anak-Mu yang tunggal Yesus Kristus untuk mati di kayu salib, menebus aku. Dan saat ini aku menerima Engkau Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Jadilah Tuhan dan Raja dalam hidupku. Roh Kudus, Roh Kristus, masuklah dalam hatiku dan memerintah di dalam aku. Terima kasih Bapa. Catat namaku dalam buku kehidupan. Dan mulai hari ini, aku adalah anak-Mu. Aku memanggil Engkau, ya Aba, ya Bapa. Tuhan materaikan, terima kasih ya Roh Kudus. Terima kasih Bapa. Catat nama mereka di buku kehidupan yang tidak bisa dihapus oleh siapapun kecuali Engkau sendiri. Aku berdoa di dalam nama Yesus. Terima kasih untuk satu jiwa yang bertobat. Seisi surga, malaikat di surga bersorak-sorai. Beri kemuliaan buat Tuhan. Satu orang diselamatkan, seisi surga bersorak-sorai. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Biarlah berita daripada kebangkitan ini kami terima. The Holy One, Yesus, He is the Holy One. Dan kami adalah kudus oleh karena Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur kepadamu ya Allah. A name that can empty out a grave. I know a name. It's the only name that saves, and it's worthy of our praise. I call you Jesus. I call you healer, risen and reigning in power. Something comes out of the grave every time I call you Jesus. I call you Savior, worthy of glory forever.
time I call you, I have a king with dominion over death. He rules the keys in his holiness garden. He's the king that has crushed the serpent's head. Our resurrected great I am. I call you Jesus. I call you healer. Risen and reigning in power. Someone comes out of the grave. Every time I call you Jesus, I call you Savior, worthy of glory forever. Something comes out of the grave. Every time I call your name, chains break, troubles sway. Every time I call your name, the gates of hell shake. Every time I call your name, chains break, troubles sway. Every time I call your name, the gates of hell shake. Every time I call your name. Every time I call your name. Oh, then is now your sting, and where, oh, great your victory. Where, oh, death is now your sting, and where, oh, great your victory. Death, oh, death is now your sting, and where, oh, great your victory. Dead things come alive, dead things come alive, dead things come alive in the name of Jesus. Dead things come alive, dead things come alive, dead things come alive in the name of Jesus. Dead things come alive, dead things come alive, dead things come alive in the name of Jesus. Dead things come alive, dead things come alive, dead things come alive in the name of. I call you Jesus. I call you healer, risen and reigning in power. Something comes out of your grave. Every time I call you Jesus, I call you Savior, worthy of glory forever. Something comes out of the grave. Every time I call your name, chains break, troubles sway. Every time I call your name, the gates of hell shake. Every time I call your name. Berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus, kemenangannya bagi kita untuk selama-lamanya. Amin. Ayo mari kita puji Dia lebih lagi. Saatnya sudah tiba bagi kita untuk merayakan ini. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita
impian kita. Iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita. Kuasa Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Oleh darah, ayo lambaikan tangan kita demi kemenangan yang sudah diraih oleh Yesus. Oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Mari kita tepuk tangan, berikan kemuliaan bagi Tuhan, kemenangan Tuhan untuk selama-lamanya bagi kita. Haleluya. Sama-sama puji Dia ya, karena darah domba bagi kita. Oleh darah anak